Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bil Arabiyyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi Ini lagi kuliah. allazina yatamassakuna bil aqidatil islamiyyah. Amma ba'du, kaifa halukum? Wah, Khair. Baik, alan muhadaratuna muhadara ar-rabi'ah. Ya, kita malam ini kuliah yang keempat. Insyaallah kita malam ini hari ini yaitu apa judulnya? Udah di-download belum materinya? Sudah ya. Ya, dars ke-28. Judulnya Al-Adabus Samiyatu fil Quran. Itu ya judulnya ya. Ya, betul nggak? Ya, Adab As-Samiyah fil Quran. Sudah punya dan materinya sudah saya upload dalam 3 format, baik format Word, PDF maupun PowerPoint. 3 format saya upload. Ya, silakan boleh pilih salah satunya boleh atau 3-nya juga boleh. Ya, paling banyak 4, nggak boleh lebih ya. Nggak boleh lebih dari 4 ya. Tuh Pak Ustadz Naga Kunadi ketawa aja nih Pak Ustadz nih. Gimana kabar Lause nih? Lause Naga Kunadi ya. Insyaallah. Saya baru tahu nih Pak Ustadz Naga membesar di Masjid Lause ini. Masjid Lause Yayasan Haji Karim Oi, Masya Allah. Mabruk ya. Alhamdulillah. Ya. Saya belum jawab Pak. Ini ya Pak Naga ya untuk jadwal. Iya, belum. Terkirim filenya deh gitu. Itu sih kayaknya bulan Juni banyak kosong. Juni? Ada di awal minggu pertama doang, minggu ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat kosong. Nanti saya kirim aja deh filenya. Baik, nanti Pak Ustadz Naga yang izin mau diisi di bulan apa terserah gitu. Baik Ustaz. Dan bisa nyambung silaturahminya. Kalau Pak Haji Karim nya masih ada ya? Masih. Udah nggak ada Ustaz. Oh, udah nggak ada Anaknya ya? sekarang. Wafat. Anaknya? Iya. Kalau Pak Naga apanya Pak Haji Karim itu? Masih family? Enggak, saya jamaah di sini tadinya Ustaz. Jamaah. Iya. Tapi sekarang udah jadi pengurus sana ya? Pengurus. Jadi imam rawatib ya. Guru tetap ya. Iya. Ustaz Al-Fadil di Masjid Lause. Ya baik, tidak membuang waktu banyak, langsung saja kita persilakan ke para pemakalah. Apa tadi? Ya, di program kita adalah Al-Fahmu Al-Ifham. Al-Fahmu Al-Fahmu wal-Ifham ya. Memahami dan memahamkan. Langkahnya seperti biasa ada 5 langkah. Pertama qiraah atau tilawah Al-Qur'annya, ayatnya, kemudian makna ayatnya, terjemah dan tafsirnya. Setelah itu ada kajian nahwu sorofnya. Ya. Terakhir latihan tamrinat. Baik, kita persilakan untuk pemakalah. Kita harapkan yang lain mic-nya di mute dulu, matikan, tapi layar monitor kamera tetap online ya. Kameranya tetap online, mic-nya jadi matikan. Oh, jadi kelihatan kan tuh. Nah, kelihatan mana yang hadir, mana yang nggak hadir kelihatan. Ustaz, ya. Izin sambil makan ya. Ya, kalau makan harus kasih lihat makanannya apa gitu. Kalau enak bagi-bagi gitu. Ya, kalau enak boleh bagi-bagi. Asal jangan makan jengkol, baunya masuk kemarin ter. Ya boleh silakan. Silakan ya. Ya, silakan kepada pemakalah atau moderatornya siapa nih? Hostnya Salman ya, silakan. Dibuka dulu oleh moderator. Saya matikan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Man. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat jasmani dan rohani. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada manusia teragung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim
wa barik alaih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu untuk mata kuliah Bahasa Arab 3 yang insya Allah pada malam hari ini akan dipresentasikan oleh Saudara Chandra yang pertama dan yang kedua yaitu oleh Saudara Ibnu Ubaidillah. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan serta kelancaran dan diberikan pemahaman yang mudah kepada kita semua sebagai penuntut ilmu. Kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat diperkenankan kepada pemateri untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Share screen-nya mau dari siapa nih? Saudara dari saya, Man. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salman, maaf, tolong share screen dulu dong. Aneh nggak bisa share screen. Oke. Ya, Siap. salahnya mau ditampilkan ayah. Bismillah. Mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabus samiyatu fil Qur'an. Da al-Qur'anun nasu ilal adabis samiyah. Minha al-istizanu qabla dukhulil baiti. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surat An-Nur ayat 27. At-ta'awanu 'alal khair wa adamut ta'awuni 'alal syarri. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat kedua. Hifzul lisanil anil ghibah. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmu akhihi mayta fakarihtumuh. Surat Al-Hajarat ayat ke-12. Al-Hujurat. Ya. Al-Hujurat, ya maaf. Itu jamak dari hujrah. Jamaknya hujurat. Jangan hujrat ya. Bacanya jangan hujrat. Tahu gejrot. Siap, Ustaz. Hujurat. Al-Hujurat ayat ke-12. Wa arafna anal ibadatil lati allamahal Qur'anu tad'u ilal akhlaqil karimah. As-salatu taj'alul musallina ala qati daimatin billah. Fayas'uruna bi anna Allah yuraqibuhum daiman. Faya'malunal khairu wa yajtanibunasy syarra. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. As-saumu yaj'alus shaimina yata'awwadunal a'malus sholihah mislu sabri wa musa'adatil fuqara wa yajtanibunal a'malas sayyi'ah mislu
kadzibil wal ghibah. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Az-zakatu tutahhirun nafsa minal bukhli fayata'awwadul muslimuna tarahuma wat ta'awuna. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 103. Dilanjut untuk menerjemahkan, dimulai dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Da'al Qur'anun nasu. Al-Qur'an Nasa. Ya, maaf. Nasa. Al-Qur'an mengajak manusia ilal adabis samiyah, untuk beradab yang mulia. Minha, yaitu al-istizanu qabla dukhulil baiti, meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdim takhir dibalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kaidah takdim dan takhir. Siap, Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk ke dalam rumah, ghairu buyutikum, selain rumahmu, hatta tastanisu, sebelum kamu meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuninya. At-ta'awanu 'alal khairi, dan saling tolong-menolong kepada kebaikan. Wa adamut ta'awuni 'ala syarri, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam masalah kejelekan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah tolong-menolong kamu dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hifzul lisani anil ghibah, menjaga lisan dari bergibah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan janganlah kamu memfitnah kepada sebagian lainnya. Ghibah, menggunjing. Ya, menggunjing, ghibah, menggosip orang lain. Janganlah kamu menggunjing orang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakul lahma akhi maitah. Ya, ini sama halnya kalian memakan bangkai daging saudara kalian yang sudah menjadi mayit. Ayuhibbu apa? Ayuhibbu, A-nya istifham, pertanyaan. Apakah kamu suka? Apakah kalian harus Ustaz? Suka memakan daging bangkai saudara sedang mati. Apakah kalian suka memakan bangkai atau memakan bangkai saudara kalian? Fakarih tumu, tentu kamu akan merasa jijik. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut untuk saudara
Chandra ya. Siap. Chan, Tolong maaf geser Chan. ke bawah. Pelan-pelan Ya. ya ngertiinnya. Siap. Makasih. Dilanjut dong ke bawah dong, tolong. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'arafna annal ibadat, dan kami mengenal bahwasanya ibadah itu allati 'allamahal Qur'an, yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Tad'u ilal akhlaqil karimah. Al-Quran itu mengajak kepada akhlakul karimah atau perbuatan yang baik atau budi pekerti. Al-awwal, yang pertama, as-salatu taj'alu al-musallin. Salat itu menjadikan orang-orang yang salat ala alaqatin daimatin billah, senantiasa berada dalam ikatan bersama Allah. Fayash'uruna bi anna Allah, fayash'uruna bi anna Allah yuraqibuhum daiman. Mereka merasakan bahwasanya Allah selalu mengawasi mereka. Faya'malunal khair, maka mereka berbuat amal kebaikan, wa yajtanibuna syarra, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah, dirikanlah salat atau laksanakanlah salat. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang jelek dan perbuatan yang mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ats-tsani, yang kedua, as-saumu, saum itu atau puasa itu yaj'alus shaimin, menjadikan orang-orang yang bersaum itu yata'awadunal a'malas shalihah, senantiasa selalu mendawamkan atau membiasakan untuk berbuat amal kebaikan. Mislus sabar, contohnya seperti perbuatan sabar. Wa musa'adatil fuqara, menolong orang-orang yang fakir. Wa yajtanibun al-a'mal as-sayyi'ah, dan mereka menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Mislul kadzib, seperti berdusta, wal ghibah, dan ghibah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk saum atau berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ats-tsalis, yang ketiga, az-zakah, zakat. Tutahhirun nasa minal bukhl. Zakat itu membersihkan jiwa dari al-bukhli, perbuatan membakhil. Fayata'awadul muslimun, orang-orang muslim senantiasa membiasakan berbuat at-tarahum wa ta'awun, saling menyayangi dan saling tolong menolong. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuz min amwalihim shadaqah, ambillah zakat dari harta-harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan berzakat itu
menyucikan serta membersihkan harta-harta mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya Ya, next step langkah berikutnya. apa nih Ustaz? Lanjutnya Bahasan tentang kajian kaidah nahwiyah sofiyahnya. Kalau tamrinat nanti buat siap. PR. Siap. Selanjutnya Tanmiyatul mufradat. Ya. Tanmiyatul mufradat. Ya. Tanmiyah itu apa Ustaz? Pengembangan kosakata. Pengembangan kosakata. Ya. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang bukan rumah kalian. Dakhala itu fi'il madi, yadkhulu fi'il mudhari. Dukhulan. Dukhulan itu masdar ya Ustaz? Masdar ya. Ya, nah. Artinya dakhala itu telah memasuki, yadkhulu sedang atau akan memasuki. Dukhulan itu masdar, kata sifat artinya masuk atau memasuki. Baitun itu merupakan mufrad, artinya rumah. Jamaknya buyut, artinya rumah-rumah. Baitullah, rumah Allah, sama dengan al-masjid. Jadi masjid itu sama dengan merupakan rumah Allah. Selanjutnya ini apa Ustaz? Iza ya Ustaz? Iya. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian memasuki al-masjid, masjid, falyarka', maka salatlah rak'atain, 2 rakaat, qabla an yajlis, sebelum kalian duduk. Rawahul jamaah. Wa tusallimu ala ahliha, maka berikanlah salam kepada penduduk. Ahliha itu apa sih? Penghuninya. Atau pemiliknya boleh. Ahlul bait, penghuni rumah. Selanjutnya ahlul kitab sama dengan al-yahud wa nasra. Jadi ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, yang artinya mereka mendapatkan kitab-kitab seperti Yahudi menerima kitab Taurat, dan Nasrani menerima kitab Injil, yang mana kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya huwa ya'kulu lahma akhihi maitan. Dia memakan daging saudaranya yang telah mati. Akala fil madi, ya'kulu fil mudhari, aklan fi masdar, kul fil amar. Akala artinya telah memakan, ya'kulu sedang atau akan memakan, aklan makan, kata sifat, kul makanlah, fi'il amar. Selanjutnya mana? Ini mana nih? Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kalian menyukai, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang telah mati? Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya ayyuhan nas, wahai
orang-orang atau wahai manusia, kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, lagi baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya karihtum al-ghibah. Mereka membenci perbuatan ghibah. Kariha fi'il madi, yakrahu fi'il mudhari, karhan masdar. Kariha artinya telah membenci, yakrahu sedang atau akan membenci, karhan benci yang merupakan kata sifat. Lawan dari kata benci ini adalah ahabba yuhibbu hubban. Ahabba fi'il madi, yuhibbu fi'il mudhari, hubban masdar. Ahabba artinya telah menyukai, yuhibbu sedang atau akan menyukai, hubban suka. Makruh artinya tidak disenangi. Al-hukmu syar'i, hukum syariat. Al-wajib, yang pertama wajib, yaitu artinya wajib. Was sunnah, dan sunnah. Wal haram, dan haram. Wal makruh, yang dibenci. Wal mubah, dan boleh. Wajib ini sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Dan sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka rugi. Wal haram apabila dikerjakan mendapat dosa, dan apabila meninggalkan maka mendapat pahala. Selanjutnya makruh, yaitu apabila dikerjakan maka hukumnya dibenci, dan apabila ditinggalkan apabila dikerjakan dibenci, dan apabila ditinggalkan tidak boleh-boleh saja begitu. Dan mubah artinya apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan ditinggalkan juga tidak apa-apa. Selanjutnya yajtanibuna syarra, menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek. Ijtanaba yajtanibu, ijtinab, ijtanib. Ijtanaba fi'il madhi, yajtanibu fi'il mudhari, ijtinab itu masdar, ijtanib itu fi'il amr. Ijtanaba telah menjauhi, yajtanibu sedang atau akan menjauhi. Ijtinab menjauh, ijtanib jauhilah. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ya'malun al-khair, mereka berbuat atau mengerjakan perbuatan yang baik. Wa yajtanibuna syarra, dan menjauhi perbuatan yang buruk. At-taqwa, takwa itu imtisal, seperti awamirillah wajitina bunawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Syukran Ustaz. Ya, bahasan nahu. Selanjutnya. Silakan siapa nanti terakhir nanti saya lengkapi. Kenapa Ustaz? Bahasan kajian nahu. Kaidah bahasa ada jumlah fi'liyah dan fi'il plus fa'il. Kita kan siapa yang mau bahas? Saudara Ibnu masih mau bahas apa gimana? Ya. Silakan dibahas dulu. Di perjalanannya bisa saya lengkapi. Siap. Ibnu monitor gimana Ibnu? Mungkin bisa dilanjut aja kan. boleh. Selanjutnya fi'il wal fa'il. Fi'il itu merupakan perbuatan,
fa'il adalah pelaku atau subjek disebutnya. Da'al Quran an-nas ilal adabis samiyah. Da'a itu merupakan fi'il madi, Al-Quran adalah fa'ilnya. An-nasa itu maf'ul bih Ustaz. Ilal adabis samiyah. Jadi artinya Al-Quran itu mengajak manusia kepada ilal adabis samiyah tadi apa? Perbuatan Budi pekerti. Tinggi. Pekerti yang luhur. budi pekerti, budi pekerti. Yang tinggi. Jadi fa'ilnya itu fi'ilnya da'a yang artinya itu mengajak, yang menjadi fa'ilnya adalah Al-Quran, yaitu subjek atau fa'il. Selanjutnya waqad fasadat aqidatun nas fi tilkal ayyam, dan sungguh telah rusak akidah manusia pada hari itu. Di sini fa'ilnya di tengah-tengah, di belakang. Fi'ilnya itu fasadat yang merupakan fi'il madi, domirnya hiya, akidah merupakan fa'il. Jadi di sini apabila fi'ilnya muannas maka fa'ilnya juga muannas. Tanda muannasnya di sini fasadat itu tanis. Akidah yang menunjukkan muannasnya adalah ta marbutah. Yang artinya di sini sungguh manusia telah rusak akidahnya pada hari itu. Selanjutnya yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan. Apakah kamu menyukai, apakah di antara kalian menyukai memakan daging saudaranya yang telah mati? Di sini yang menjadi fiilnya adalah yuhibbu, yaitu fiil madi. Ahadukum menjadi fa'il, yaitu Fi'il subjek. mudhari itu ya. Ayuhibbu. Iya, fiil mudhari apa Ustaz? Ayuhibbu fiil mudhari. Yang di sini domirnya huwa. Di sini menunjukkan juga muzakkar, ahadukum. Fa'ilnya juga muzakkar. Selanjutnya keempat, shallal muslimuna fil masjid. Orang-orang muslim itu melaksanakan sholat di masjid. Yang menjadi fiilnya adalah shalla, kemudian yang menjadi fa'ilnya adalah al-muslimun. Di sini fiilnya tunggal, mufrad disebut. Sallu ya. Mufrad al-muslimun merupakan jamak. Selanjutnya apa Ustaz? Sudah selesai sampai Selanjutnya nomor 5. Satu lagi. Kenapa Ustaz? Ya, satu lagi. Siap, satu lagi nomor 5. Yata'awwadus shaimun as-sabr. Orang-orang yang berpuasa itu membiasakan untuk berbuat sabar. Yang di sini yang menjadi fiilnya adalah yata'awwadu yang merupakan fiil mudhari. As-shaimun yang menjadi fa'ilnya. Di sini jamak. Yang fa'ilnya itu menunjukkan jamak. Mungkin sedikit penjelasan dari bawah. 1 ke atas dulu dikit dong. 1, setiap kata yang dicetak biru berfungsi sebagai pelaku atau subjek.
dan disebut fa'il. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan perbuatan adalah fi'il yang berada di sebelumnya. Biasanya itu fi'il sesudahnya fa'il itu disebutnya jumlah fi'liyah atau kalimat yang menunjukkan fi'liyah, kata perbuatan yang diawali oleh fi'il. Mungkin itu Ustaz cukup sekian. Ya, alhamdulillah bagus penjelasannya dari Chandra. Coba kita Alhamdulillah. lihat lagi dari atas, dari mulai judul, ada tambahan dari saya beberapa penjelasan tambahan. Ya, judulnya adalah Al-Adabus Samiyatu fil Quran. Al-adab ini bentuk jamak ya dari adab. Adab itu mufrad satu. Kalau jamaknya adab, dipanjangkan bacanya dua-duanya. Apa artinya adab? Ya, budi pekerti, akhlak, etika, moral, apalagi tata krama, sopan santun, apalagi budi pekerti udah tadi ya. Siapa lagi yang bisa ngasih sinonimnya? Akhlak, budi pekerti, moral, etika, tata krama, sopan santun, budi pekerti. Nah itu pengertiannya adab. As-samiyah, sami artinya tinggi, yang luhur. Kita artikan boleh pekerti yang luhur fil Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ajaran tentang akhlak, tentang budi pekerti, etika, moral, susila, pun yang ada dalam Al-Quran. Da'al Qur'anun nasa. Da'al Qur'anu an-nasa. Ini kan sengaja ditulis cetak biru ya. Itu ada maksudnya. Da'al Qur'anu. Itulah nanti kajiannya jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Da'a itu fi'il madi. Al-Qur'anu itu fa'il. An-nasa maf'ul bih. Ini bentuk kalimatnya namanya jumlah fi'liyah. Namanya jumlah fi'liyah. Arti jumlah itu artinya kalimat sempurna. Padahal bahasa Indonesia jumlah artinya himpunan ya. Beda ya. Memang sekarang rancunya begitu. Perbedaan istilah. Kalimah dalam bahasa Arab diartikan dari bahasa Indonesia kata. Bukan kalimat lagi tapi kata. Ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ke bahasa Arab itu jadi jumlah. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya kalimat, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jumlah. Jumlah. Sekarang cuci di situ perbedaan istilahnya. Kalau kita mau memahami kalimat sempurna dalam bahasa Arab disebutnya jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu adalah kalimat dasar, yaitu jumlah fi'liyah. Seperti ini nih, da'al Qur'anun nasa, ini jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il, ya, komponennya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, kalau yang satunya lagi, jumlah ismiyah, yang diawali dengan isim, ya, seperti al-ustazu jamilun. Nah, ustadz itu ganteng. Kalau tanggal muda tapinya. Nah, itu jumlahnya jumlah ismiyah. Dari tanggal tua juga sama ganteng juga. Jadi kalau jumlah ismiyah didahului isim. Depannya isim. Komponennya, unsurnya itu ada mubtada dan khobar. Jadi beda isi. Beda komponen ya. Kalau jumlah fi'liyah komponennya tadi ada fi'il, fa'il. Kalau perlu objek ya tambahin maf'ul. Nah, seperti kalimat pertama di atas da'a al-Qur'anu an-nasa. Nah, itu komplit. Udah subjek, predikat, objek. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, itu jumlahnya namanya jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Nah,
jumlah fi'li. Diawali dengan fi'il ya, kata kerja. Nah, kalau satu lagi jumlah ismiyah. Ya, kalau jumlah ismiyah ini bisa aja dibalik nih. Al-Qur'anu da'an nasa. Al-Qur'annya didahulukan. Boleh. Jadi jumlahnya jumlah ismiyah. Karena didahului dengan isim. Al-Quran sebagai mubtada. Gitu. Komponennya, jabatan katanya sebagai mubtada. Nah, da'an nasa itu sebagai khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Gitu. Ya, jadi kalau jumlah ismiyah, depannya isim, komponennya adalah mubtada dan khobar. Mubtada biasanya pakai alif lam, ma'rifah, kecuali nama orang, nama tempat, nah itu udah nggak usah pakai alif lam karena sudah ma'rifah. Nah, terus khobar umumnya berupa kata sifat. Kata sifat itu ya baik, bagus, jelek, cakep, ganteng, besar, kecil, jauh, dekat, mahal, murah, apalagi panas, dingin. Nah, itu semua kata sifat. Nah, contohnya tadi al-ustazu milun. Ustaz itu ganteng, muda. Itu contoh mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar. Jadi jauh isim. Nah, ini kita lihat dulu untuk dars 28 ini pembahasan nahwiyahnya, kaidahnya tentang jumlah fi'liyah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita teruskan dulu wacananya. Da'al Qur'anun nasa lal adabis sami. Al-Quran mengajak manusia untuk berpekerti yang luhur. Nah, boleh begitu. Untuk berpekerti yang luhur. Ila itu artinya ke atau kepada. Tapi boleh juga kita artikan untuk. Ya. Al-Quran mengajak manusia untuk berbudi pekerti yang luhur, untuk berakhlak yang mulia, untuk bertata krama yang baik, untuk berkata bersopan santun yang baik. Ya, banyak ini ya, banyak versi terjemahannya. Ya, boleh semuanya benar. Minha diantaranya satu, al-istizanu qabla dukhulil bait. Istizan itu wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Istif'al artinya minta izin. Kalau azina ya'zanu itu artinya mengizinkan. Kalau wazannya dirubah menjadi wazan istaf'ala yastaf'ilu, itu sudah artinya meminta izin. Saya contohkan kata yang lain. Ghafaro yaghfiru artinya mengampuni. Allah mengampuni hambanya, itu ghafaro yaghfiru. Tapi kalau kita hamba Allah, kita minta ampun pada Allah, nah itu kita pakainya wazan istaf'ala, istaghfaro. Jadi istaghfaro artinya minta ampun. Istazana masdarnya istizan, ini artinya minta izin. Jadi perlu kita ingat fi'il kata kerja yang pakai wazannya istaf'ala itu artinya minta. Kayak tadi ghafaro mengampuni, ganti dengan istaghfaro artinya minta ampun. Ya. Nakaha yankihu artinya menikah. Kita ganti wazannya, wazan istaf'ala. Jadi istankaha apa artinya? Meminta nikah. Minta kawin. Jawab minta nikah itu. Minta kawin. Minta dinikahin tuh. Paham udah. Siapa tuh yang jawab? Rahayu ya. Itu ya Rahayu. Rahayu udah nikah belum? Nah, Belum, kalau Ustaz. belum, pas tadi ngasih contohnya istankaha, minta dinikahkan. Nikahkan atau dinikahi. Baik, contoh ada busamiyah yang pertama yang ada dalam Al-Quran yaitu al-istizanu qabla dukhulil bait, minta izin sebelum masuk ke dalam rumah. Mana dalilnya, ayatnya? Nah ini, qala Allah Ta'ala. Ini ada di surat An-Nur ya, ayat 27 ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan
ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini ajaran adab yang pertama, yaitu minta izin kalau mau masuk ke rumah. Ayatnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk atau memasuki rumah-rumah yang bukan rumah kamu sampai kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya, kepada pemiliknya atau penghuninya atau sahibul bait. Ahliha boleh kita artikan penghuninya. Ahlun sebetulnya artinya keluarga. Ya, tapi di sini kita artikan penghuni atau pemilik rumah. Ini adabnya begitu, kita masuk ke rumah orang ya beri salam, ketok-ketok. Jangan selonong-selonong boy ya. Tentang udah akrab udah masuk-masuk aja nyelonong, nggak boleh juga. Adabnya tetap kita beri salam, ketok pintu. Assalamualaikum. Kalau sampai 3 kali nggak ada hutan, ya udah balik. Jangan maksa masuk ya. Balik. Kalau nggak ada orang, balik. Ini kan yang masuk ke rumah yang selain rumah kita. Kalau rumah kita sendiri gimana, Pak? Kalau rumah sendiri pun beri salam, bagus. Saya kalau masuk rumah, pulang kerja, pulang dari masjid, pulang dari mana-mana, masuk rumah beri salam. Padahal rumah saya sendiri beri salam. Gimana kalau di rumah sendiri kosong, nggak ada orang, tetap beri salam. Tetap kita beri salam, walaupun nggak ada orang di rumah kita. Saya masuk ke rumah saya, lagi sepi, nggak ada orang. Istri lagi ke pasar atau kemana, anak pada sekolah, saya masuk ke rumah, tapi tetap saya beri salam. Beri salam walaupun nggak ada orang, tetap saya beri salam dan pasti ada yang jawab. Cuma kita nggak dengar. Ada penghuni yang jawab, kita nggak dengar. Kalau kita dengar, waduh kabur langsung. Kok ada suara nggak ada wujudnya ini? Ya, jadi adabnya begitu. Ya, salam masuk ke rumah. Kalau kita beri salam terus penghuninya nggak mengizinkan masuk, ya jangan maksa masuk. Ya, kalau kita disuruh irji'u, pulang sana, kami nggak terima tamu, ya udah, jangan maksa masuk, pulang kita balik. Ada terusan ayatnya gitu. Kemudian yang kedua, ajaran adab akhlak yang ada dalam Al-Quran, yaitu at-ta'awun 'alal khair. Apa ta'awun artinya? Kerjasama ya, atau tolong menolong, saling tolong menolong. Kayaknya di puncak ada masjid namanya ta'awun. Ya, ada yang nggak pernah ke sana atau di sana? Enak itu sholat di sana, airnya dingin banget, nggak perlu AC, nggak perlu air kulkas, sudah dingin. Insya Allah. Boleh sholat di sana malam-malam, lagi hawa dingin, enak banget. Ya, udah ngerasain berapa kali sholat. Ya, tahun ya. Masjidnya Pak Soeharto ya, Pak Presiden dulu ya. Alhamdulillah itu ada peninggalannya. Kalau Atin, masjidnya at-ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ala kita artikan dalam. Wa adamu, adam itu tidak artinya tidak ada atau tidak tolong menolong atau tidak bekerja sama dalam kejahatan. Nah ini, jadi kerjasama, tolong menolong, saling bahu membahu, berkolaborasi, bantu membantu itu bagus, baik selama dalam kebaikan. Kalau dalam kejahatan, nah itu jadi jahat, jadi nggak boleh, haram. Ayatnya mana? Surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu, bekerjalah sama kamu kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Itu yang boleh. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Batasannya. Yang ketiga, ajaran akhlak atau adab Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran, yaitu hifzul lisan anil ghibah. Jaga lidah dari menggunjing, gosip, yakin orang lain, ngomong aib orang lain. Ini memang orang bilang lidah tidak bertulang. Ya kalau lidah bertulang ya nggak bisa ngomong, kita kaku lidahnya. Gimana gerakin lidahnya bertulang kaku. Ya.
Ya, makanya dijaga ini lidah. Makanya Allah larang kita menggunjing, gosip, untuk ngomongin kejelekan orang lain. Dalilnya mana? Ini surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu sering menggunjing satu sama lain. Ba'dukum ba'da itu artinya satu sama lain. Atau sebagian kamu kepada sebagian lain. Nah, boleh gitu. Jangan saling menggunjing, gosip, aib, teraib. Boleh ya. Ayuhibbu ini A-nya adalah pertanyaan ini. Huruf istifham disebutnya. Pertanyaan. Ayuhibbu apakah suka ahadukum salah seorang kamu ayyakula memakan lahma daging akhihi saudaranya maitan yang sudah mati. Perbuatan menggosip, menggunjing, gibah itu sangat jelek, sangat buruk, sangat hina sehingga sampai-sampai Allah mengumpamakan seperti makan bangkai, daging bangkai saudaranya sendiri. Saking lah udah ya pokoknya. Saking jelek, saking hinanya, saking buruknya perbuatan ghibah sampai-sampai diumpamakan oleh Allah seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak yang mau makan daging bangkai saudaranya? Nggak mau kan? Jangan kan daging bangkai orang. Enggak mau. Nauzubillah min dzalik. Kalau bangkai ikan masih boleh. Ya, kita juga sering makan bangkai ikan. Karena halal bangkai ikan. Halal. Masa ikan hidup? Ya. Kalau ngomongin orang kadang apalagi kalau udah kumpul-kumpul ya, itu mohon maaf, hati-hati ya, apalagi kalau kita kumpul ada bigosnya, tahu bigos? Bigos. Biang gosip. Biang gosip ya. Ya namanya gosip makin digosok makin sip kan gitu. Kita lagi anak-anak ngumpul nih, umpama ada datang bigosnya. Lu udah pada tahu belum? Lu udah dengar belum? Lu udah tahu belum si Anu kan anunya anu gitu. Nah. Udah mulai tuh. Kalau ada mulai kayak gitu aja. Nah, cepet-cepet dicegah. Ayo nggak boleh ngomongin orang ya. Mendingan ngomongin makanan aja, nggak apa-apa. Kalau kumpul-kumpul daripada ngomongin orang mendingan ngomongin ilmu, pelajaran, kuliah, ya boleh. Atau ngomongin makanan boleh, nggak apa-apa. Bagaimana cara atau resepnya bikin sayur asem yang sedap, yang mantep. Boleh tuh. Nah, bagaimana cara bikin kue bikambon gitu ya. Kue bika Ambon, masa adanya di Medan, tapi namanya Ambon kan jauh banget tuh. Dari Ambon ke Medan jauh itu. Bikinnya aslinya dari Medan, tapi namanya Ambon. Mana itu bika Ambon dari Medan? Ya bika Ambon dari Ambon harusnya gitu. Nah itu contoh. Jadi ajaran akhlak kedua itu menjaga lisan. Bukan hanya dari gibah, bukan hanya dari menggosip, menggunjing, juga dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak baik. Bahkan Rasulullah selalu menganjurkan agar kita berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, mendingan diem. Nah, mendingan cicing wae atau ngajedok wae lah. Ya, mendingan diem. Fal yakul khairan au liyasmut. Itu ada lagunya tuh. Nusa dan Ara tuh ada lagunya. Berkata baik atau diam. Nah, ini ibu-ibu atau yang udah ngajar TK, TPA tahu tuh lagunya tuh. Saya tahu dari anak saya tuh yang waktu TK dia diajarin lagu itu. Ya, anak saya sekarang udah kelas 1 SD tuh yang bontot. Waktu TK dia nyanyinya berkata baik atau diam. Nah, itu hadis Nabi itu. Nah, itu ya. Lanjut ke bawah. Warafna annal ibadat. Nah, sekarang ajaran tentang ibadah nih. Nah, ibadah yang mengandung nilai-nilai akhlak. Nah, contohnya ini. Warafna annal ibadat allati 'allamaha al-Qur'an tad'u ilal akhlaqil karimah. Kita mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang Al-Quran ajarkan kepada kita, ya, yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, semua mengajak kita untuk berakhlak yang mulia. Tuh. Ya, ibadah-ibadah yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran itu banyak mengandung ajaran-ajaran akhlak, ajaran-ajaran etika, adab. Contohnya mana?
Satu, sholat. Oh. Apa ajaran akhlak yang ada dalam sholat? Apa nilai-nilai pendidikan yang ada dalam ibadah sholat? Oh, itu bisa jadi skripsi itu, man. Skripsi itu, man. Nilai-nilai pedagogis yang ada dalam ibadah sholat. Oh, jadi skripsi itu. Kualitatif itu. Ya. Nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai pendidikan moral, akhlak yang ada dalam ibadah sholat. Nah, itu bisa jadi skripsi, bisa jadi 100 halaman. Itu. Boleh tuh. Salman berminat kayaknya tuh. Apa contoh ajaran akhlak yang ada dalam ibadah sholat? Nah, lihat contohnya. As-sholatu taj'alul musallin ala alaqatin daimatin billah. Sholat itu menjadikan orang-orang yang sholat itu selalu connect terhubung ya. Selalu terhubung ya kepada Allah. Ya, kita minimalnya wajib sholat tuh ya, 5 kali 5 waktu ya dalam 1 hari semalam, itu yang wajib. Kalau kita tambah yang sunnah ada duha dari mulai terbit matahari, ada sholat isyraq ya, syuruk ya, ada sholat duha, belum lagi yang qobliyah, ba'diyah, rawatib, malam ada sholat sunnah hajat, tahajud dan lain sebagainya. Banyak. Kita kalau sering-sering melaksanakan sholat, menegakkan, mendirikan sholat, makin sering kita berkomunikasi, mengadakan koneksi, hubungan batin kepada Allah. Nah, kita makin dekat, makin sering-sering connect kepada Allah, makin dekat kita. Apa efeknya kalau sering-sering mengadakan hubungan kepada Allah, koneksi kepada Allah? Ya. Fayash'uruna bi annallaha yuraqibuhum daiman. Maka mereka orang-orang muslim salat itu selalu merasa bahwasanya Allah yuraqibuhum, mengawasi mereka daiman, selalu. Ada rasa namanya muraqabah. Ya. Ada muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Efeknya apa kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah? Faya amalunal khaira wa yajtanibuna syarra. Maka kalau kita merasa diawasi terus oleh Allah, kita akan selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, melaksanakan amal soleh, dan menjauhi amal-amal yang jahat, perbuatan yang buruk, perbuatan dosa dan maksiat. Itu efeknya. Akibat adanya muraqabah. Rasa diawasi, dipantau, dilihat terus oleh Allah. Tuh, jadi kalau kita muqarabah, kalau kita rajin sholat, selalu koneksi kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Namanya muqarabah. Muqarabah tuh makin dekat dengan Allah. Qarib, kata qarib. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, muqarabah, nanti timbul rasa muraqabah. Muraqabah artinya selalu merasa diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah SWT. Jadi ada muqarabah, ya, ada muraqabah. Kalau muqarabah dari kata qarib artinya dekat, merasa selalu dekat dengan Allah, sehingga timbullah rasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu pernah saya nyusun jadwal khotib di masjid kampus UIJ. Berikut judul khutbahnya. Di antara judul khutbahnya ada, saya tulis muqarabah berbuah muraqabah. Nah, gitu. Nah, giliran siapa waktu itu khotibnya? Saya lupa. Itu memang jadwal khotib dan judul-judulnya itu saya yang susun untuk Masjid Jami Baburus di kampus UIJ. Nah, saya belum nyusun nih untuk yang 2021. Belum saya susun. Padahal udah bulan November ini seharusnya udah jadi. Paling telatnya Desember harus sudah selesai itu. Nah, ini Pak Ustadz Naga juga kayaknya lagi nyusun jadwal nih. Buat Masjid Lause ya. Ya insya Allah Pak Ustadz Naga, insya Allah saya siap bersedia. Ya kalau memang ya minta untuk khutbah di sana, ya mudah-mudahan menjadi awal silaturahmi yang baik, nyambung terus. Terus terang belum pernah saya juga sholat di sana, belum pernah. Kalau ngelewatin ya sering ya, ngelewatin ini Masjid Lause. Ya. Lause itu artinya guru ya? Iya, Ustaz. Ya guru ya, Lause, sia-sia Lause. Ya insya Allah nanti saya kirim jadwal yang kosongnya. Ya. Lanjut. Contoh
ibadah yang kedua. Ini dalilnya belum ya? Dalilnya ya. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa sholat itu bisa membuat orang muraqabah dan melaksanakan selalu kebaikan dan menjauhi kejahatan perbuatan dosa. Nah ini contohnya. Dalilnya wa aqimis shalah. Dirikanlah sholat. Perintahnya bukan kerjakan sholat. Dirikanlah sholat. Tegakkan sholat. Allah nggak nyuruh ya kerjakan sholat, bukan ya, tapi dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan dan munkar. Tuh. Tapi Pak, nanya Pak, katanya ada juga orang yang rajin sholat, tapi tetap aja berbuat dosa, berbuat maksiat, padahal dia sholat. Nah itu namanya STMJ. Salman paham tuh, ketawa dia. STMJ. Terus maksiat jalan. Ah, tuh ngaku tuh. Siapa yang ngaku tuh? Pengalaman tuh. Chandra ya. Ngaku. Sholat terus, maksiat jalan. Kok bisa begitu, Pak? Itu berarti sholatnya ada yang nggak beres tuh dengan sholatnya. Nggak ngefek. Ya, nggak ngefek sholatnya. Kalau sholatnya benar-benar dia laksanakan, dia tegakkan, dia dirikan, insya Allah itu akan berefek pada perbuatannya. Yang jelas, antara sholat dan maksiat tidak bisa disatukan. Kalau yang satunya dikerjakan, maka yang satunya pasti akan menjauh. Paham nggak maksud saya? Antara sholat dan maksiat, dua-duanya saling bertolak belakang. Tidak bisa disatukan. Kalau yang satunya dikerjakan, yang satunya pasti akan menjauh. Yang mana yang dikerjakan? Sholatnya. Sholatnya dikerjakan, ditegakkan, didirikan dengan benar-benar, maka maksiatnya menjauh. Tapi kalau maksiat yang dikerjakan, sholatnya jauh. Gimana kalau ada orang sholatnya rajin, maksiat jalan terus, ya STMJ itu. Berarti sholatnya ada yang nggak beres. Sholatnya hanya sekedar sholat. Bukan akim, bukan didirikan, bukan ditegakkan. Tapi hanya sekedar dilaksanakan. Yang penting udah sholat. Yang penting udah gugur kewajiban. Yang penting nggak dosa. Perkara sholatnya berefek atau tidak, punya imbas atau pengaruhnya kepada pribadinya atau tidak, nggak dipikirkan. Tuh, kalau cuma sekedar mengerjakan sholat. Makanya Allah perintahkan sih pakai akim. Akim sholat. Dirikan sholat. Tegakkan sholat. Bukan hanya cuma sekedar ngerjain sholat. Yang penting gue udah sholat. Nah, kita gugur kewajiban. Ya, kita pelajari apa hikmahnya ibadah sholat, apa nilai-nilai pendidikan yang ada dalam ibadah sholat. Nah, itu deskripsi. Kita lanjut yang kedua, ibadah puasa. Nilai-nilai pedagogis yang ada dalam ibadah puasa, nilai-nilai akhlak, nilai pendidikan, adab. Boleh buat deskripsi juga boleh. Ya, boleh. Barangkali Pak Ustadz Naga berminat nilai-nilai pedagogis yang ada dalam ibadah puasa. Waduh, banyak itu. Banyak sekali bisa cari buku-bukunya itu. Ya, deskripsi itu halaman. Nah, kita lihat contohnya. Asal puasa, ya ja'alus shaimin, menjadikan orang-orang yang berpuasa itu ta'awwadunal a'mal as-shalihah, selalu membiasakan beramal atau berbuat yang baik, beramal saleh. Orang yang berpuasa, puasanya benar, itu dia akan terbiasa melaksanakan amal soleh, ibadah soleh. Seperti apa? Sabar. Puasa itu pasti yang dilatih adalah kesabaran, menahan dahaga, lapar. Pengusaha ada tirforo dan terbiasa terlatih untuk membantu orang-orang fakir, orang miskin. Apakah itu bentuknya sedekah atau memberi makanan minuman pada saat buka puasa, apa disebutnya? Kalau bahasa kita tuh disebutnya apa namanya? Takjil ya. Ya. Makanan, minuman buka puasa bersama disebutnya takjil ya. Ya. Salah itu istilahnya itu. Istilah takjil, itu pakai ain ya, takjil. Arti takjil itu artinya menyegerakan buka puasa. Bukan makanan, bukan minuman. Selama ini kan yang kita paham, takjil itu makanan, minuman yang disantap, jadikan konsumsi buat buka puasa. Bukan.
Bukan itu. Ya, arti takjil itu menyegerakan buka puasa. Kalau memang sudah tiba waktu maghrib, walaupun kita masih kuat nahan puasa, nggak boleh ditunda-tunda. Harus dibatalin, dibuka dulu puasanya. Minimal minum segelas air lah. Ya, dibatalin dulu ya. Pak, gimana kalau dalam perjalanan? Dalam busway atau dalam kereta udah maghrib ya. Kita kalau tahu bakalan terjebak macet di jalan ya siapin aja ya, apakah permen atau kan air aqua, jangan aqua atau produk Prancis ya. Air minum mineral 212 boleh. Produk Prancis sudah jangan diminum lagi. Gitu ya. Jadi terbiasa untuk menolong orang-orang fakir, bantu. Apalagi wa yajtanibunal a'mal as-sayyi'at, jauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, maksiat. Nah itu karena sayang dengan puasanya. Karena puasa itu jadi benteng dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, seperti kazib, bohong ya, dusta, wal ghibah, menggunjing. Tuh. Terus dalilnya mana tentang puasa? Nah ini Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah hafal ya, udah hafal nih ayat dalil tentang puasa. Sering kita baca, kita sampaikan pada kultum tausiah Ramadan ini. Kayaknya pernah kita bahas juga ya di pertemuan sebelumnya, bahwa puasa itu menggunakan kata kutiba. Siapa yang ingat? Kenapa pakainya kutiba bukan fil amr? Ayo, udah pernah kita bahas sebelumnya. Dituliskan. Hah? Dituliskan. Ya, dituliskan. Apa maksudnya? Maksudnya siapa yang jawab tuh? Monica ya? Iya, Pak. Kebutuhan Ya. saat. Maksudnya apa Monica? Karena Kan. menjadi kebutuhan. Dituliskan, jadi udah apa Monica? Terdaftar. Daftar di mana? Ya, sudah sejak zaman Azali. Ya. Ya. Tidak bisa dipisahkan dalam hidup, jadi itu sudah sesuai kebutuhan tubuh kita. Ya. Puasa adalah ibadah yang sudah dicatat kan dalam kehidupan kita. Jadi nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dan karena nggak bisa dipisahkan, itu sudah menjadi kebutuhan hidup kita. Sehingga kita mengatakan bahwa kita butuh puasa, bukan lagi wajib puasa, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Ya betul, alhamdulillah Monica masih ingat ya. Ya syukurlah kalau dicatat. Boleh buat tambahan kultum Ramadan besok. Baik, kita lanjut yang ketiga apa? Zakat. Dede ngapain Dede? Bontot. Recokin aja. Oh, Dede. Ya, zakat. Nah, boleh juga nih Monica kalau mau bikin skripsi nilai-nilai pedagogis yang ada dalam ibadah zakat. Boleh tuh. Bagus Monica tuh. Catat. Catat tuh. Satu halaman. Ya. Nilai-nilai pedagogis yang ada dalam ibadah zakat. Model skripsinya disebutnya model kualitatif. Jadi nggak pakai ada data-data statistik, hitungan, nggak pakai riset-risetan gitu ya. Hanya mengkaji kitab-kitab. Baik, kita lihat apa nilai-nilai akhlak yang ada dalam ibadah zakat. Az-zakatu tutahhirun nafsa minal bukhl. Zakat itu bisa mensucikan diri ya. Bahwa seorang yang berzakat minal bukhli, dari sifat bukhil apa bukhil? Bakhil ya. Bakhil bin Medit alias Kikir bin Medit bin Koret bin Butul Gasiran Tengkok dalam. Tuh, banyak bin. Kalau ditelusuri silsilahnya nasabnya panjang. Bakhil bin Pelit alias Kikir bin Medit bin Koret bin apa lagi? Tengkok dalam, kuning. Apa yang kuning tuh kalau orang bilang kuning? Fayata'awadul muslimun at-tarahuma wa ta'awun. Maka orang-orang muslim
terbiasa tarohum. Ini saling kasih sayang, menyayangi. Dari kata rahima yarhamu, menyayangi. Kalau tarahama ya tarahamu, tarohum, itu artinya saling menyayangi. Tidak ada interaksi timbal balik. Kalau menyayangi itu hanya satu arah. Kalau saling menyayangi itu dua arah. Timbal balik. Saling. Wa ta'awun. Ta'awun juga sama. Saling tolong menolong. Ada dua arah ya timbal balik. Mana dalilnya tentang zakat? Dalil tentang zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khuz, ambillah. Jadi memang zakat itu memang harus diambil. Memang harus diminta dari orang-orang kaya, itu memang harus ditagih zakatnya. Perintahnya itu perintah Allah, khuz, ambil. Memang harus ditagih, minta orang kaya itu memang harus ditagih zakatnya. Ya, dengan sedekah yang sunnah ya. Tuh. Kan waktu pertemuan yang lalu kita udah bicarakan kan ada zakat, ada sedekah, ada infak, ya, ada hibah, nah itu beda-beda. Ada lagi hadiah, beda-beda. Nah, ini sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat ini. Khuzmin amwalihim sodakotan, ambillah dari harta mereka itu sodako. Kalau di tafsirnya ini makna sodako ay zakatan, zakat. Diambil zakat itu harus diminta, ditagih. Orang kaya itu harus ditagih zakatnya. Itu ibarat pajak itu mengikat, wajib. Kita pajak aja gede loh, gedean pajak dibanding zakat. Kita zakat harta itu berapa? Cuma 2,5%, kecil kan? 2,5% zakat harta itu gedean pajak penghasilan kayak PPN berapa? Ini mohon maaf nih, kayak gaji saya aja di kampung potong 15% PPN-nya. PPN 15%. Tapi disubsidi dari kampus 5%. Jadi saya bayarnya 10%. Kalau umpama gajinya 4 juta, potong 10%. Berarti berapa tuh? 400.000. Ya. Itu pajaknya setiap bulan 400.000. Gede banget. Ya, banding zakat cuma 2,5%. Ya Allah, nggak ada separuh-separuhnya dari pajak. Pajak 10%. Zakat cuma 2,5%. Jadi orang masih banyak yang malas bayar zakat. Pelit nggak mau bayar zakat. Orang kaya tuh. Makanya perintahnya dari Allah, terus ambil. Tuh. Jadi memang ada sedikit penekanan, gitu. Memang harus dipaksa, harus diminta, ditagih. Khuz, ambil. Ya, ambillah dari harta mereka, nah, tapi tidak semua. Ada kata min, sebagian ya, dari sebagian harta mereka, zakatnya. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan zakat itu. Iha, ada domirha kembalinya ke kata sedekah. Ya, muannas, domir muannas. Sedekah atau zakat itu kita bisa menjadi yang dibersihkan adalah orangnya, bukan hartanya. Hartanya yang dibersihkan, orangnya. Orang yang dibersihkan, jangan sampai dia makan harta atau bagian yang bukan hak dia. Walaupun itu harta dia, pada harta dia ada bagian untuk orang miskin. Ada haknya orang miskin, orang fukara. Nah itu harus diberikan. Nah itu jangan sampai kemakan oleh dia, supaya dia terhindar dari makan harta yang salah, tetap bersih dengan adanya zakat itu. Habis itu ya. Habis. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan nahwu sarofnya, ada pertanyaan dulu. Silakan. Saya tidak mau mendominasi pembicaraan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tanyakan. Saya silent dulu. Ustadz, mau nanya, cuman pertanyaannya bukan dibahas materi ini. Nanya lain boleh nggak, Ustadz? Lagi di kebun apa di mana? Habis ngantar makanan, Ustadz. Bayar. Tarik sih. Ya, apa yang mau ditanyakan?
Nanya Ustaz, emang Ya. kalau saat tahajud itu nggak harus tidur itu bisa ya Ustaz? Ya bagusnya abdolnya ya tidur dulu memang. Tuh. Walaupun sebentar tidur, ya, baru tahajud. Nah, kalau tadi setelah sholat isya sudah witir, ya habis tahajud nggak usah witir lagi. Jadi kalau memang habis isyanya belum witir, ya bagus dengan witir. Cuma sekali aja witir. Jadi nggak ada witir 2 kali dalam satu malam. Kan biasanya kita kalau taraweh selalu ditutup dengan witir ya. Iya. Kan tidur termalam mau sahur tahajud. Itu habis tahajud nggak usah witir lagi ya. Karena setelah taraweh kan udah witir. Jangan dikata belum tidur dulu gimana namanya tahajud. Tahajjadah, misalnya dekat tahajjadah itu jihad. Jadi kalau belum tidur itu belum kelihatan jihadnya. Gimana kelihatan jihadnya itu adalah kita sedang enak-enaknya tidur harus bangun tahajud itu kan jihad itu. Beratnya di situ. Tuh, jadi ngerasain jihadnya itu ya. Jadi kata tahajud. Tahajjadah ya. Sama dengan kata jihad. Jadi tantangannya di situ. Justru saat kita sedang ngantuk, enak tidur, bangun tahajud. Nah itu jihadnya di situ. Ada yang sholat tahajudnya habis kita langsung tahajud malam. Kalau belum tidur itu kurang tantangannya. Boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh saja. Masuk sholat malam. Afdolnya itu ya itu setelah tidur dan di sepertiga malam. Ya bagusnya sih menjelang subuh. Umpama subuh sekarang jam 4. Ya bangunlah jam 3. Bangun jam 3, pasang beker, sholat tahajud. Ya minimal 2 rakaat. Maksimal berapa? Ya sekuatnya. 10, 20, 100 kuatnya tahajud. Nabi aja tahajud sampai kakak. Ya, kita kalau mau rutinkan nggak harus dipaksa banyak-banyak. Tapi rutin. Ya, maaf ya bukannya ria. Kita rutinkan. Wah itu banyak. Paling cuma 4 rakaat. Saya coba rutinkan. Alhamdulillah. Sebelum berangkat kerja, berangkat kantor tuh ya minimal 4 rakaat. Saya mudawamahkan. Mohon maaf bukannya ria. Contohin nggak apa-apa ya. Buat contoh. Kalau tahajud ya kalau memang kita belum bisa banyak ya minimal 2. Atau ya 4 lah, jangan terlalu sedikit banget. 4 rakaat. Bagus-bagus bisa 10 rakaat. Bagusnya sih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Gitu ya. Ya. Boleh? Mau tidur dulu boleh. Ustadz mau tanya dong. Coba Rahayu. Ya, silakan. Iya, kan misalkan lagi sama teman-teman ya Ustadz, maksudnya temannya tapi bukan teman kajian, teman kerja misalkan gitu kan. Terus ada lagi nimbrung-nimbrung, terus dia itu kayak ngajakin gibah gitu Ustadz. Kalau kita gak mau ikutan juga kan dosa kan, berarti kita membiarkan mereka berbuat zalim. Tapi kalau misalkan kita mau ngelarang, ntar dibilang soalim atau apa, sebaiknya gimana Ustadz? Yang baiknya kalau kita mau ngelarang mereka buat gibah, belokin supaya omongannya. kita juga nggak terseret buat dosa kan Ustadz? Ya, belokin aja omongannya, belokin. Nah, jadi kita tidak menunjukkan kepada dia ketidaksukaan kita. Kita belokin aja, belokin ke pelajaran, ke makanan, ke masakan, kegiatan-kegiatan lain. Kita belokin aja. Nah, ketika kita belokin, teman di samping kita insya Allah juga paham, akan ikut nyambut arah pembicaraan kita akan dibelokin kalau dia suka menggosip juga. Nah, satu triknya itu kita belokin omongannya ke arah pembicaraan yang lain. Dua ya sebisa mungkin dengan cara yang maaf ya, jangan ngomongin orang, nggak boleh. Kita tegur dengan lemah lembut, cara yang baik. Jangan sampai dia tersinggung. Kalau dia agak protes, bukan nggak ngomongin orang. Nah, itu bahasa ngomongin apa? Yul. Ya pokoknya kita mungkin ya kita menghindari. Jadi ya, cuman jangan sampai kelihatan banget kita nggak mau diajak ngomong sama dia. Usahakan
ubah topik pembicaraannya. Belokin omongan ke yang lain. Pelan-pelan dibelokin. Ya, misalkan ngomongin si Anu katanya anunya kayak anu. Langsung belokin aja. Lu kan belum ngerjain tugas lu dari Pak Taufik. Nah, belokin aja gitu. Udah, nggak usah ngomongin yang si Anu dah. Penting kerjain tugas dulu. Udah belum? Nanti belokin aja gitu. Ya, ayo ya. Belokin omongannya. Makasih Ustadz. Iya. Itu yang udah saya alami kayak gitu. Saya belokin kemana kayak gitu. Yang penting jangan ngomongin orang gitu. Ngomongin orang enak Ustaz. Iya, nggak ngomongin orang, ngomongin setan, ngomongin tuyul. Oke, lagi kita lanjut. Kita mau sampai jam berapa? 9. Dikit lagi. Tadi kajian nahunya, Man. Saya mau nanya dulu, Pak Naga. Silakan. Ya, Ustaz. Ya, Pak Ustaz, silakan. Yang mana, Ustaz? Ya, mau nanya Pak Ustaz Naga, enggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Kalau untuk yang latihan itu buat PR ya, udah saya upload di e-learning. Silakan di-download. Kemarin juga masih ada yang belum ngumpulin PR-nya tuh. Nah, masih ada yang belum kayaknya tuh. Ayo, siapa? Ntar kosong. Jadi saya ada rekapnya. Ini PR yang hari ini saya kasih waktu 24 jam dari sekarang. Cukup panjang lah. Silakan. Ustaz, itu nggak dinilai apa? Dinilai lah. Nggak dibagi nilainya kita Ustaz. Oh, mau diunjukin rekapnya nanti. Boleh Ustaz, biar tahu. Rekapnya. Kalau maksudnya hasil koreksiannya gitu. Iya. Kan tulisan tangan ya. Iya, biar tahu Ustaz salahnya di mana-mana gitu. Kalau multiple choice mah kan tinggal milih doang, tinggal nyalin salahnya. Dan nanti kalau saya kasih tahu jawaban yang benarnya kan pasti bisa tahu salahnya di mana kan gitu. Ya, jawabannya. Nanti paling saya kirim jawaban yang benarnya, tinggal lihat yang salahnya di mana. Ya, kan? Jawabannya kan multiple choice ya, A, B, C. Yang jadi tambahan nilai dari saya adalah tulisannya. Kalau tulisannya udah bagus, bahasa Arabnya rapi, bagus, nah itu ada tambahan poin dari saya. Makanya yang tulisannya masih, saya nggak bilang jelek ya, yang tulisannya masih belum bagus ya, banyak-banyak berlatih menulis bahasa Arab biar tulisannya bagus. Jadi seorang guru agama ya jangan sampai kayak mohon maaf ada seorang ustazah yang waktu belajar sholat tanul fahsya munkar itu salah nulis. Jadi kan malu. Jangan sampai kita salah dalam ayat. Saya wibawa seorang guru. Makanya perlunya belajar bahasa Arab, belajar dikte, belajar enggak, belajar menulis. Perlunya gitu supaya kita jangan sampai salah. Kalau kita bisa menulis dengan tulisan yang baik, yang bagus, itu menjadi daya tarik bagi murid. Wah, bagus nih guru, tulisannya cakep, dibacanya enak. Ya, insya Allah belum terlambat untuk berlatih. Ya, gitu ya. Nanti saya ini aja kirim jawaban yang benarnya, saya bisa ketahuan salahnya. Baik. Kajian nahunya tadi udah dibahas ya, Pak. Bahwa kajian nahu tentang jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah itu, nah ini ya, itu fi'il fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku. Fi'il itu predikat. Ya, ini pola kalimat yang sangat simpel, sangat dasar. Jadi pola kalimat dalam bahasa Arab ada dua, yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan isim, maka namanya jumlah ism. Kalau diawali dengan fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Tadi komponennya beda. Kalau fi'liyah, ini komponennya fi'il dan fa'il. Subjek predikat. Kalau jumlah ismiyah, komponennya mubtada dan khabar. Mubtada itu kata yang ada di awal, sebenarnya mubtada. Kata yang ada di awal, atau isim yang ada di awal. Ada di awal itu mubtada di awal kalimat. Kalau khobar, arti khobar itu keterangan, penjelasan di awal tadi. Disebutnya mubtada khobar.
Contoh, al-ustazu jamilun. Kalau nggak ada jamilun kan belum sempurna kalimatnya. Al-ustazu, guru itu, apa guru itu? Ada apa dengan guru itu? Kan nggak ada keterangannya. Tambahin keterangannya. Jamilun, oh ganteng. Nah, itu jadi khobar. Khobar artinya keterangan, jelasan. Jelasan dari mubtada. Itu jumlah ismiyah. Nah, ini yang kita di hadapan kita ini ada jumlah fi'liyah. Fa'il. Nah, contohnya da'al Qur'anun nasa. Ini fi'ilnya fi'il madhi. Da'a, fi'il mudhari'nya ya da'u. Al-Quran itu jadi fa'il, objek. An-nasa jadi objek. Da'al Qur'anun nasa fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul bih ya bilangnya. Itu objek. Objek penderita. Terus yang nomor 2 ini waqad fasadat aqidatun nasi. Ah ini fiilnya tidak ada objek. Fasadat artinya rusak. Sungguh akidah manusia telah rusak. Gak ada objeknya, yang ada subjek. Subjeknya itu akidah manusia. Aqidatun nasi. Nasi itu bukan objek. Bukan objek. Beda dengan kalimat nomor 1. Kata nas itu nasa itu objek. Objek. Kalau di nomor 2 nasi, nah itu bukan objek. Ya, tapi dia aqidatun nas. Itu dua kata yang dilebur jadi satu. Disebutnya kata majmuk atau dalam bahasa Arabnya idofah. Idofah. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, itu jadi subjek dia. Fasadat itu predikat, ya. Waqad. Nah, itu waqad itu artinya taukid. Sungguh. Sungguh. Fasadat telah rusak. Fi'il madhi. Aqidatun nas, akidah manusia. Jadi nggak ada objeknya, nggak ada objek, nggak ada predikat dan subjek. Jadi jumlah fi'liyah kadang pakai objek, kadang tidak pakai objek. Kapan tuh Pak pakai objek? Nggak pakai objeknya kapan? Tergantung fi'ilnya, tergantung kata kerjanya. Ada kata kerja yang butuh objek. Ada yang kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Nah, itu udah belajar bahasa Indonesia ya. Udah dapat nilainya A semua tuh kalau bahasa Indonesia sama bahasa sendiri. Nah, jadi nomor 1 itu kata kerjanya transitif, perlu objek. Disebutnya fi'ilnya muta'addi. Kalau nomor 2 kata kerjanya intransitif, fi'il lazim, tidak perlu objek. Nggak ada objeknya. Dan nomor 1 dan nomor 2 fiilnya sama-sama fiil madhi, bentuk kata kerja lampau, past tense ya. Nomor 3 qala Allah Ta'ala. Ini qala Allah Ta'ala sama aja fiil fa'il. Ayuhibbu ahadukum. Nah ini yuhibbu fiilnya mudhari' nih. Nah, tadi Chandra bilangnya fiil madhi ya. Mudhari' ini Chandra. Fiil madhinya ahabba. Habba yuhibbu fiil mudhari'. Sama jumlah fi'il ya didahului dengan ayuhibbu ahadukum. Nah itu fa'ilnya ahadukum. Itu fa'ilnya, subjeknya. Salah seorang di antara kamu apakah suka an yakula untuk makan daging bangkai saudara. Jadi yang bercetak biru itu fa'il. Ya, itu ada objeknya. Fi'ilnya kerjanya transitif atau fi'ilnya muta'addi. Nomor 4, shallal muslimuna fil masjid. Nah, ini salat. Orang-orang muslim salat. Fi'ilnya bisa pakai objek, bisa juga enggak ini. Kalau mau dipakai objek, salatnya salat apa? Misalkan salat zuhur. Shallal muslimuna zuhra fil masjid. Nah, orang muslim salat zuhur di masjid. Nah, itu boleh kalau dipakai objek. Kalau nggak dipakai objek juga boleh. Shallal muslimun seperti ini. Ini fi'ilnya tidak perlu objek. Kalau dipakai objek, biasanya nama sholatnya. Sholat apa? Muslimun al-maghriba fil masjid. Atau sholat asar. Sholat muslimun al-asra fil masjid. Sholat asar. Nomor 5, ini fi'ilnya juga fi'il mudhari dan perlu objek juga. Ya ta'awwadu. Orang-orang yang biasa itu terbiasa.
atau membiasakan sabar. Jadi ada objeknya. Membiasakan sabar. Sabar jadi objek. Maf'ul bih. Objek. Ta'awadu sha'imun as-sabra. Orang-orang berpuasa itu biasa atau membiasakan untuk sabar. Biasakan sabar. Itulah sebagian contoh kata kerja atau kalimat-kalimat yang mengandung jumlah fi'liyah. Bentuknya ada jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu disebutkan daripada fa'il. Jadi predikat dulu daripada subjek. Kalau jumlah ismiyah, subjeknya yang di depan, baru predikatnya. Balik ya. Jadi balik. Penjelasan bawahnya apa lagi? Nah, itu. Setiap kata yang cetak biru sebagai pelaku atau subjek dan disebut sebagai fa'il. Fa'il itu subjek ya, pelaku. Jadi kalau jumlah fi'liyah predikatnya duluan disebut, baru subjeknya. Fa'il berfungsi sebagai predikat kata kerja. Jadi fa'ilnya belakangan. Fi'ilnya dulu, kata kerjanya dulu, baru fa'ilnya. Itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah isimnya, ya isimnya dulu. Ya, predikat subjeknya dulu yang disebut, subjeknya di depan, baru predikat. Nah, gitu ya. Jadi, gampang kita ingatnya. Kalau fi'aliyah, fi'il duluan, baru fa'il. Kalau ismiyah, ya subjek duluan, baru predikat. Gitu aja ya. Depan. Nah, apalagi penjelasannya? Nomor 3, fa'il dalam contoh di atas, ya, dalam contoh di atas di harkat dhammah. Tuh. Jadi kalau fa'il tanda harkatnya harus dhammah, harus marfu'un bid dhammah. Kalau dia tunggal, tanda marfu'nya dengan dhammah. Nah, kalau jamak muzakkar salim, tanda marfu'nya seperti nomor 4 dan nomor 5, tanda rafa'nya, tanda marfu'nya dengan wawu. Nah, wawu. Jadi al-muslimun, bacanya al-muslimuna, bukan al-muslimina, bukan. Jadi dia posisinya marfu, tanda marfu'nya dengan wawu. Beda dengan yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Tanda rafa'nya, marfu'nya dengan dhammah. Ya. Jadi gitu aja. Cukup kali ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang baterainya udah lowbat gitu. Lowbat, paketannya udah kalau terlalu lama kasihan juga. Ada pertanyaan lagi nggak? Ustaz nanya, Ustaz. Ya, silakan. Tentang apa namanya? Tentang perubahan kalimat, Ustaz. Ya. Kadang-kadang kan disoropan kayak khoroja kan asal mulanya kan khoroja, terus istakhroja, khoroja, kan takhroja. Nah, kadang-kadang kan saya juga sering ini Ustaz apa? Kadang-kadang sering nggak tahu gitu mana arti dari khoroja, istakhroja, khoroja, dan takhroja gitu Ustaz. Itu dilihatnya dari apa ya Ustaz? Maksudnya maknanya apakah dari kalimatnya atau dari perubahan katanya itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Itulah yang disebut dengan tasrif ya. Tasrif atau bahas tentang tasrif adalah ilmu sorof. Pecahan kata dari satu bentuk terpecah-pecah menjadi berbagai macam bentuk, itu disebutnya tasrif. Ya, disebutnya tasrif atau perubahan kata atau pecahan kata. Ilmu yang membahas tentang tasrif disebutnya ilmu sorof. Nah, perubahan kata, pecahan-pecahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain itu bukan tanpa makna, bukan tanpa guna, bukan tanpa tujuan. Ada tujuan, ada faedahnya, ada makna. Ya, jadi maknanya berubah. Dengan berubahnya bentuk kata itu maknanya ikut berubah. Saya contohkan begini. Tadi Pak Ilyas ya. Contoh khoroja.
Kharaja artinya keluar. Fiilnya masih asli 3 huruf. Ini fiil sulasi mujarrad. Sebenarnya pembahasan sangat panjang ini. Kalau ingin tahu lebih detail, saya nanti kalau mau saya akan siapkan waktu khusus kajian sorof khusus tentang ilmu sorof. Sebetulnya untuk mahasiswa PAI tidak dituntut bisa itu. Kecuali mahasiswa PBA itu wajib tahu ilmu sorofnya, ilmu nahwu. Kalau PAI cuma sekedar bisa baca tulisan Arab, bisa paham apa yang dibaca, itu cukup. Tapi nggak apa-apa. Sedikit saya masuk ke sorof. Tadi contoh kharaja artinya keluar. Dan tambahin 1 huruf di depannya. Jadi akhroja. Jadi akhroja. Artinya mengeluarkan. Sudah berubah maknanya. Dari kharaja artinya keluar. Kemudian ditambah 1 huruf hamzah di depannya jadi akhroja artinya mengeluarkan. Apa bedanya keluar dengan mengeluarkan? Kalian tahu nggak? Ada objek dan tidak. Betul. Rahayu. Ada objeknya. Jadi kalau keluar nggak ada objeknya. Saya keluar dari rumah. Udah saya aja yang keluar. Itu kalau saya mengeluarkan misalkan kursi dari rumah. Ada objeknya kan? Kursi. Iya. Jadi penambahan 1 huruf pada kata kharaja tadi menjadi akhraja gunanya untuk merubah fiil lazim yang tadi tidak perlu objek berubah menjadi fiil muta'addi, berubah menjadi fiil yang perlu objek. Itulah satu contoh faidahnya atau kegunaan tambahan huruf. Terus ada lagi takharaja, saling mengeluarkan. Kalau wazannya pakai wazan tafa'ala itu artinya saling. Kayak tadi ta'awana, jadi ta'awun itu saling menolong. Kalau takharaja itu artinya saling mengeluarkan. Misalkan saya membantu orang, mungkin saya mengeluarkan uang, Pak Ilyas juga mengeluarkan uang juga. Saling takharaja. Ada lagi takharaja. Takharaja itu artinya lulus. Sudah lulus, sudah keluar dari kampus, keluar dari sekolah, sudah jadi alumni. Takharaja. Beda lagi maknanya. Setiap perubahan bentuk berubah pula maknanya. Takharaja artinya sudah keluar, sudah lulus. Keluar dari sekolah maksudnya lulus. Nah, terus tadi Pak lagi istakhraja. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan kalau fi'il yang wazannya istaf'ala itu artinya minta. Istakhraja minta dikeluarkan. Ya, tadi kan ada nakaha nikah. Kalau istankaha minta dinikahkan atau dinikahi. Siapa yang jawab tadi itu? Nikah ya. Nikah. Mau nikah apa mau nikah? Istankaha minta dinikahi atau dinikahkan. Itu jadi Pak itu penjelasan simpel aja ya, singkatnya gitu loh. Berubahnya bentuk itu juga ini menyebabkan perubahan makna. Dan perubahan makna pasti ada tujuan. Tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dari fiil yang asli pasti punya tujuan, punya maksud. Dan ada faedahnya, ada perubahan makna yang ingin dicapai, ingin oleh maksud. Nah, begitu untuk dasar singkatnya itu aja dulu. Ini ya, bisa saya ajak lebih dalam. Kalau mau ada kajian khusus tentang ilmu sorof, silakan. Mau ada kuliah tambahan gitu ya, yang ingin dalam ilmu sorof, saya siap. Kapan diatur waktunya, pakai Zoom, pakai Google Meet, boleh. Jadi kalau mau buka kitab, bisa saya pilihkan kitabnya. Kajian sorof. Ya, ini singkatnya kita jadi setiap perubahan makna, perubahan bentuk itu pasti mendatangkan perubahan makna. Dan perubahan makna itu tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dan seterusnya pasti tujuan, faidah. Ya. Kan hal yang sia-sia pasti ada tujuannya, ada manfaat. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Yes. Yang lain jangan tanyakan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya silakan. Mau bertanya tentang ini, Ustaz?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Ustaz, mau tanya dikit Ustaz. Ya, Pak Ustaz Halo. Naga. Silakan ya. Mau Ya. tanya tentang PR Ustaz. Itu PR. yang pertama diapain Ustaz? Yang mana? Hari ini? Yang malam ini PR-nya? Iya. Coba Ini yang dikasih. iya malam ini yang Ustaz. Tayangkan dulu, tayangkan ke atas. Apa diterjemahkan Ustaz? Ya. Lewat. Nah itu, terus. Ya. Yang Uzkur. A. Yang A itu uzkur, sebutkan. Ada samia, versi yang luhur yang ada dalam ibarat. Ibarat itu ungkapan ya. Ibarat atiyah berikut ini. Atiyah berikut ini. Ibarat ungkapan. Jadi ada kalimat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 8. Dari 8 ini, mana yang termasuk adab yang luhur? Mana yang termasuk pekerjaan luhur dan mana yang bukan? Nah, itu dikasih tanda aja ya. Dan bagusnya memang ini diterjemahkan. Diterjemahkan, jadi ketahuan. Nomor 1 contohnya nih ya. At-ta'awanu 'ala zulmi. Saling tolong-menolong dalam kezoliman. Itu kira-kira akhlak yang mulia enggak? Tidak. Tuh geleng-geleng tuh kata khairun nisa, geleng-geleng gitu. Kan, berarti nggak termasuk tuh. Ya, itu dicoret tuh, nggak termasuk. Nomor 2, at-ta'awun wa tarahum. Kerjasama, saling tolong-menolong dan saling kasih sayang, menyayangi. Masuk nggak nih? Masuk Ustaz. Termasuk. Nah, itu checklist. Nah, gitu. Kita harus tahu terjemahnya dulu. Itu ya, Pak Ustadz Nadia Penadi. Yang nomor B, yang bawahnya apa yang bawah? Yang jim ya, jim. Ikhtar. Nah, ini multiple choice. Pilihan ganda ini. Ikhtar at-takmilah al-munasibah. Pilihlah, takmilah itu penyempurnaan, al-munasibah yang sesuai. Cari kata atau kalimat yang sesuai. Buat menyambung kalimat. Nomor 1, la tadkhul baitan. Jangan kamu masuk ke dalam sebuah rumah hatta sampai atau sehingga kamu apa tuh jawabannya yang mana tuh A, B, C. Ya, Pak Naga ya. Yes. Nah, kita harus tahu terjemahnya dulu. Ya, tulis semua dengan tulisan tangan dan juga terjemahkan. Nah, kalian latihan menerjemah. Latihan menulis supaya tangannya luas, tangannya emas. Harap masih bagus tulisannya. Sering pasti tak kaku. Saya juga kalau nggak nulis bahasa Arab kaku lagi tangan saya. Tulisannya ya, alhamdulillah tulisan tangan saya untuk bahasa Arab ya lumayan bagus. Ya untuk khotnya, kaligrafinya lumayan bagus. Makanya dipesan sama orang tua, sama guru, jangan nyembelih binatang. Enggak, saya nggak berani. Nggak berani. Jangankan motong kambing, sapi, ayam, burung aja saya nggak berani. Motong ayam, motong burung nggak berani. Ada masjid minta tolong sembelihin, jak motong kambing apa sebenarnya itu saya nggak berani nyembelih binatang. Jangankan kambing, sapi, ayam aja nggak berani. Ya, supaya tulisannya tetap nggak berantakan lagi, bagus. Banyak latihan ya. Itu saja. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup Ustaz. Cukup ya. Cukup Ustaz. Silakan oleh moderator. Salaman. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah di penghujung pertemuan kita. Terima kasih sebelumnya atas penyampaiannya dari pemateri, ya, Saudara Ibnu dan Saudara Chandra, dan terima kasih pula kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 3 untuk penjelasan lebih detailnya, kemudian meluruskannya. Ya, kurang lebihnya saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan salah. Namun sebelum itu kita tutup terlebih dahulu dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz, semoga berkah. Syukran Ustadz. Yang mau keluar silahkan. Ayatnya silakan dipelajari sendiri ya. Silakan yang mau live duluan ya. Naktafi bihaza. Saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya. Apa, Chan? Chandra. Wayu, yang Wayol dulu. Iya, bukan. Wah, utat banget. Yang ke arah Banyamin. Iya tuh, Wayu ya. Sambil makan. Tadi ini yang pertama suruh ngapain, pilih aja ya. Pilih yang termasuk ya. Apa artiin juga? Tadi beliau saranin sih diartiin gitu. Tapi nggak tahu wajib atau enggaknya, nggak tahu. Ditulis semua. Kalau saya sih, saya sortir ya. Bagian atas nih yang termasuk, kemudian nanti yang bawah Izin yang live, baterai udah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, kalau saya dipisah bagian atas nih. Dan diartikan juga ya? Apa? Diartikan juga. Tadi sih beliau bilang sebaiknya diartikan gitu. Ya sifatnya wajib atau enggak sih nggak tahu, tapi disarankan. Kok kemana kok? Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Langsung nugas nih lah. Semuanya izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Antum nawarin ke siapa aja, Sat? Ini baru Ustaz Taufik sama Suprapto. Oh. Yang nyusun bukan saya sih sebenarnya. Masih ada seniornya di sini. Iya. Jadi kemarin masih kurang ya, saya minta ya saya cantumin aja dari dosen UIJ. Slot emang yang dibutuhkan berapa slot gitu? Atau mungkin berapa slot maksudnya pemateri yang khutbah gitu? Di sini itu masih feodal. Jadi masih yang nyusun bukan saya. Masih ada seniornya. Biasanya dia kalau udah kekurangan baru ngomong gitu. Jadi saya juga nggak mau ngutik-ngutik ini. Yeah. Jadi kalau dia butuh ya baru saya ini. Iya. Jadi beliau-beliau aja dulu diprioritasi ya. Tapi nama antum udah masuk sih. Insyaallah. Tapi biasanya di sana ini sedikit ya. Gimana tuh teknisnya biasanya gitu buat gambaran kecil aja? Kalau di kita mau ini aja bebas.
bebas. Nggak terlalu ini. Ya, takutnya saya juga kalau ini takutnya ada yang beda, jadi nggak menghargai gitu. Oh biasa di sini mah. Di sini kalau secara mainstream ya ini yang di sini tuh pokoknya Persis, Muhammadiyah, NU gitu. Yang lebih diprioritaskan gitu. Kalau yang lain-lain biasanya dari ketuanya ada seleksi tuh, misalnya ceramahnya muatannya gimana gitu, provokatif atau tidak gitu. Tapi kalau yang Persis, Muhammadiyah, NU gitu, udah los aja kalau di sini mah. Iya. Antum masih perjalanan jauh nih, 6:30. Iya. Ini mau ini nih. Iya. Pamit dulu nih. Oke, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Izin pamit juga ya. Yuk. Ya. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi